Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 6 yang Ustazah sayangi, kembali lagi dengan Ustazah Resti Harahap pada tema 2 subtema 1 rukun dalam perbedaan. Kelas 6 Sapa Al-Hijrah bin 7. Mungkin Anda sekarang kita lanjutkan pelajarannya ya. Untuk kali ini yaitu menemukan makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah maupun di rumah. Yang kedua, menemukan informasi penting melalui unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, pada subtema 1 ini, proklamasi, Ustazah akan menjelaskan sedikit mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mungkin Anda dengarkan ya. Jadi, proklamasi kemerdekaan itu menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia, meskipun terdiri atas suku yang berbeda. Rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, Ananda coba amati gambar-gambar yang Ustazah berikan ini ya. Mulai dari Soekarno yang membacakan proklamasi, gambar berbagai suku bangsa mulai dari Sabang sampai Merauke yang diikat dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ada pada Pancasila, yang artinya bersatu, yang walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, atau bisa juga dengan semboyan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oke Nanda. Nah, dari gambar-gambar yang ada di sini, coba Ananda cari informasi mengenai peristiwa-peristiwa ini ya, dan Ananda tuliskan dan jelaskan juga bagaimana makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari ya sayang, baik itu di sekolah ataupun di rumah. Selanjutnya di sini Ustazah akan menjelaskan unsur-unsur informasi. Tadi kan Ananda udah Ustazah bilang untuk mencari informasi mengenai peristiwa-peristiwa dari gambar yang tadi kan. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan unsur-unsur informasi berita yang baik ya. Jadi di sini ada kata 5W1H ya. 5W1H. 5W1H atau juga dengan istilah adik Simba. Ini adalah unsur yang digunakan untuk memahami inti sebuah berita atau juga dalam menentukan suatu pokok berita. Suatu berita dapat dikatakan baik jika dapat menjawab unsur-unsur yang terdapat dalam 5W1H. Apa sih Ustazah 5W1H itu? 5W1H itu dimulai dari what. What artinya apa? Where, di mana? When, kapan? Who, siapa? Why, mengapa? Dan how, bagaimana? Dan dalam bahasa Indonesianya, untuk Ananda bisa lebih mudah mengingatnya, maka ini disingkat dengan adik Simba. A, apa? Di mana? K, kapan? Si, siapa? M, mengapa? Dan ba, bagaimana? Ananda harus mengingat ya sayang, Ananda itu harus menggunakan kosakata baku dan kalimat yang efektif dalam memberikan suatu berita ya sayang. Nah, selanjutnya untuk memudahkan penghafalan ini, tadi kita gunakan 5W1H atau adik Simba. Ustazah ulangi ya nak. Kemudian pada 5W1H ini umumnya digunakan untuk mengembangkan suatu ide cerita, baik itu berita, cerita fiksi, dan cerita apa saja. Penggunaan unsur 5W1H ini membuat berita atau cerita yang ditulis memiliki alur dan inti yang jelas. Oke Ananda paham? Ingat ya, 5W1H atau adik Simba untuk menemukan unsur-unsur informasi yang baik dalam suatu berita. Oke, lanjutkan lagi. Nah, sekarang Ustazah memberikan sebuah teks untuk Ananda. Silakan ya sayang, Ananda membuat pertanyaan dari jawaban yang sudah tersedia terkait teks bacaan. Teks bacaannya akan Ustazah bacakan ya sayang, mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya
mengalah kepada tentara sekutu. Jadi peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Milik, Soekarni, dan Sudirman. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Milik. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pengangsan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar Pringgadi, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, jadi dari teks yang Ustazah bacakan, Ananda membuat pertanyaan yang jawabannya sudah ada pada peta pikiran berikut. Jadi peta pikiran ini mengenai informasi ini adalah mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia ya sayang. Mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini dia. Nah, jadi Ananda membuat pertanyaan yang sudah ada jawabannya di sini. Misalnya, ini unsur kapan? Jawaban yang tersedia adalah 17 Agustus 1945. Ini Ustazah contohkan ya. Jadi pertanyaan yang bisa kita buat dari teks yang ini adalah kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan? Itu kan sudah terjawab sayang. Nah, tugas Ananda sekarang Ananda membuat pertanyaan dari jawaban-jawaban yang tersedia. Ini misalnya bagaimana? Bagaimana itu jawabannya adalah acara dimulai pada pukul 10 dengan membacakan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit Ibu Fatmawati dikibarkan. Kemudian unsur apa? Jawaban yang tersedia adalah merupakan tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Kalau unsur mengapa, jawaban yang tersedia adalah karena menjadi kesempatan bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajah bangsa Jepang. Siapa? Ini jawaban yang tersedia adalah Insinyur Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Sedangkan di mana jawaban yang tersedia adalah Jalan Pengangsan nomor 56. Nah, jadi udah jelas ya sayang tugasnya. Ananda membuat pertanyaan yang memiliki unsur apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana dari jawaban yang sudah tersedia. Oke Nanda, siap kan mengerjakan tugasnya? Ananda tahu anak-anak Ustazah ini adalah anak-anak yang rajin, anak-anak yang pintar, dan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Oke Nanda, demikian dulu ya sayang. Pertemuan kita kali ini. Ustazah tetap mengingatkan Ananda untuk jangan lupa sholat, kiroahnya dilanjutkan, tahfiznya juga harus ditingkatkan ya sayang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.